saya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi dari kota Jember. Saya sedang berada di area sebelum stasiun Jember, teman-teman ya. Di sini saya akan menuju stasiun untuk melakukan perjalanan dengan kereta api Tamangan Alun dengan tujuan akhir stasiun Malang Kota Lama. Ya, stasiun Jember ini lokasinya sangat strategis. Jadi tidak berada di jalan utama, jadi agak masuk ke dalam sekitar kurang lebih 400 meter mungkin ya. Ini kita lihat ini klinik dekat stasiun, ada juga masjid. Terus di sebelah sana menuju ke jalan utama, dari sana ke arah Wijaya Kusuma. Jadi ini masuk di jalan Wijaya Kusuma. Nah, kita akan masuk ke area stasiun Jember. Di stasiun Jember ini juga komplit ya teman-teman, dari gerai makanan yang bisa memenuhi semua kebutuhan para penumpang kereta api. Nah, di stasiun Jember ini nanti saya akan menaiki kereta api Tawang Alun yang kurang lebih berangkat pukul 8:01. Ya, pagi ini cerah banget. Ini suasana stasiun Jember, siapa yang gak kangen ya. Jadi ada ornamen khas yang payung bergelantungan di atap-atap pintu masuknya. Ini adalah suasana boarding pass sebelum masuk ke area stasiun, karena memang tadi ada pengumuman untuk para penumpang bisa masuk ke dalam stasiun. Nanti sebelumnya kita akan cetak dulu tiketnya teman-teman ya. Jadi biasanya saya memang ada dua pilihan untuk masyarakat. Jadi bisa untuk di KAI akses ataupun cetak tiket secara fisik. Ya, tinggal input boarding pass dan kita cek print, akan muncul tiketnya. Kita bisa melakukan boarding pass untuk masuk ke dalam stasiun dan kemudian menunjukkan bukti identitas. Nah, ini suasana dalam stasiun Jember teman-teman ya. Kita lihat cuaca cerah banget sampai backlight. Kita akan menuju ke area belakang stasiun karena akan mengabadikan datangnya kereta api Tawang Alun. Kereta Tawang Alun ini adalah luar biasa peminatnya teman-teman ya. Jadi full ekonomi dengan satu kereta makan plus pembangkit. Masih jadi harapan semua orang bahwa akan ada kereta tambahan yang menuju Malang, atau ada perpanjangan dari kereta yang memang sudah beroperasi sampai ke stasiun Jember. Kita tunggu aja pengumuman dari PT KAI secara resmi. Ya, kalau melihat waktu sekarang menunjukkan pukul 7.37, kemungkinan kereta api Tawang akan nyampe di stasiun sekitar 10-15 menit. Kita lihat suasananya, penumpangnya sangat banyak sekali yang naik dari stasiun Jember. Selain keluarga, pekerja, juga mahasiswa banyak dari stasiun Jember. Kita dengar teman-teman ya bahwa lagu khas stasiun Jember untuk kedatangan kereta sudah berbunyi. Itu menandakan bahwa sebentar lagi akan ada kereta yang masuk. Tentu saja yang kita tunggu-tunggu yaitu kereta api Tawang Alun dengan tujuan akhir stasiun Malang Kota Lama. Kita lihat juga aktivitas petugas sudah bersiap untuk untuk berjaga-jaga di sekitar perlintasan teman-teman ya. Jadi kereta api Tawang Alun ini akan datang dari arah timur, dari arah Ketapang Banyuwangi, yang nanti akan masuk di jalur 2 stasiun Jember. Ya, jalur 2 ini memang selalu digunakan untuk kedatangan kereta api, karena memang saya belum pernah melihat kereta yang masuk di jalur 1, mungkin karena suatu hal atau mungkin kondisi rel yang kurang memadai. Jadi semua memang masuk di jalur 2. Jalur 2, 3, dan 4 yang sering digunakan. Ya, sebelum kereta api Tawang Alun ini memang ada 2 keberangkatan, yaitu dari stasiun Jember ada kereta api Ranggajati sekitar pukul 5:10, kemudian ada kereta api Logawa tujuan Purwokerto sekitar pukul 6:15. Berikutnya adalah kereta api Tawang Alun dari arah Ketapang. Ini tujuan akhir stasiun Malang Kota Lama. Dengan rute yaitu kalau kita melihat dari stasiun besarnya ya, yaitu Klaka atau Lumajang, kemudian Probolinggo,
Pasuruan, Bangil, dan tadi berbalik arah menuju ke Malang. Ya, kita saksikan kereta api Tawang Alun dengan CC201 Cihidung Kota masuk jalur 2 stasiun Jember. Ya, kita lihat aktivitas turun naik penumpang. Jadi nggak hanya yang naik ya, yang banyak untuk penumpang yang turun juga lumayan. Ini memanfaatkan jam keberangkatan dari kota Banyuwangi, stasiun Ketapang itu jam-jamnya sangat pas, sehingga sampai Jember sekitar pukul 8 bisa untuk kuliah atau kerja, dan lain sangat pas dengan tiket yang harganya sangat terjangkau. Ya, kita menuju ke saya salah baca, ternyata saya ada di gerbong 2 teman-teman. Ayo kita sekarang menuju ke sana. Ya, ini rangkaian KA Tawang Alun ya, ekonomi. Kalau kita lihat KA Tawang Alun ini menggunakan rangkaian yang cukup tua. Tadi beberapa dari kode gerbongnya sekitar tahun 65. Ini suasana stasiun Jember. Banyak sekali aktivitas penumpang yang naik ataupun turun. Kita sekarang masuk ke gerbong 2. Mohon maaf, saya salah baca. Saya berasumsi bahwa gerbong 2 di belakang, ternyata di balik nomor 2 ya. Jadi urutan rangkaiannya adalah gerbong 1. Jadi di bawah belakang lokomotif adalah gerbong 1, kemudian gerbong 2, gerbong 3, kereta makan, gerbong 4, dan gerbong 5. Ya, ini suasana stasiun Jember. Di sebelah utara ya berarti ya. Jadi di sebelah utaranya ini sepertinya akan ada pembangunan. Saya berasumsi mungkin akan ada dibuat seperti stasiun Malang. Jadi ada sisi lama, ada sisi baru yang mungkin nanti untuk penumpang yang kereta api yang mungkin ke arah Jambi atau ke Semarang. Sedangkan untuk pintu yang lama itu untuk kereta api lokal. Ya, ini si 201 ya, 19901R di Jember. Ini kita akan digawangi atau ditarik oleh ini sampai tujuan akhir stasiun Malang. Ya, tepat waktunya kereta api Tawang Alun meninggalkan stasiun Jember, yaitu jam 8 lebih 1 menit. Kita lihat ikonik Jember warna biru yang sangat keren. Itu pembangunan yang tadi saya ceritakan di awal. Kita akan melanjutkan perjalanan nanti sampai dengan stasiun Malang Kota Lama. Yang unik nanti ada melakukan banyak persilangan, kurang lebih ada 4 sampai 5 kereta api. Kita lihat ada banyak petugas sedang melakukan maintenance ya teman-teman ya, melakukan mungkin meminyaki ya wesel-wesel untuk memudahkan pergerakan dari perpindahan wesel itu sendiri. Di sini kita lihat juga melintasi JPL, terus nanti akan berjalan menikuk ke arah kanan yang akan melintasi jembatan. Ya, uniknya nanti di stasiun Bangil kita akan tukar logo karena nanti ujung panjang itu tidak diperkenakan di Daob 8, jadi harus digandeng dengan lokomotif lain teman-teman, yang nanti akan kita bandingkan bersama di stasiun Bangil. Ya, kita ikuti perjalanan lengkapnya. Terima kasih. Jika kedapatan turun melebihi relasi, akan kami kenakan sanksi berupa denda atau tidak diperkenankan naik kereta untuk sementara waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Rambi Puji. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Rambi Puji, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Rambi Puji Station. If you end your trip at Rambi Puji Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Ya, tepat pada waktunya sekitar jam 8.13 kita sudah sampai di stasiun Rambi Puji. Ada beberapa penumpang yang naik turun di stasiun ini. Jadi setelah Jember, kita berhenti di pemberhentian pertama di stasiun Rambi Puji. Ya, pada pukul 8.15 kereta api Tawang Alun sudah diberangkatkan dari stasiun Rambi Puji. Jadi pemberhentian pertama kita di stasiun Rambi Puji ini. Sebelumnya antara Jember dan Rambi Puji sebenarnya ada stasiun Mangli. Cuman stasiun ini belum aktif untuk naik turun penumpang. Kereta lokal pun belum ada yang benar-benar bisa berhenti di setiap stasiun. Setelah Rambi Puji ini kita akan berhenti di stasiun Tanggul. Kurang lebih perjalanan dari stasiun Rambi Puji ke Tanggul kurang lebih sekitar 20 menitan, dan di antara stasiun Tanggul dan stasiun Rambi Puji ini ada stasiun Bangsal Sari, sama statusnya dengan stasiun Mangli yang kecil dan tidak digunakan untuk naik turun penumpang. Kita akan tiba di stasiun Tanggul. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tanggul, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Tanggul Station. If you end your trip at Tanggul Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Ya, 8.34 kita sudah masuk di stasiun Tanggul. Ada sesuatu yang menarik, saya lihat kereta transformer parkir di stasiun Tanggul. Ya teman-teman, kalau ngeliat jadwal kereta Tawang Alun ini tiba awal 2 menit ya dari jadwal. Seharusnya sekitar 8.36. Ini suasana stasiun Tanggul, ada beberapa aktivitas naik dan turun penumpang. Mungkin penumpang dari arah Ketapang atau sekitarnya yang turun di stasiun Tanggul. Ya tadi kita juga lupa ya, terlewat untuk mengabadikan momen melintasi stasiun Bangsal Sari. Berikutnya kita akan
berhenti di stasiun Jatiroto. Ya, pukul 8.41 kereta api Tawang Alun diberangkatkan kembali dari stasiun Tanggul. Telat 3 menit ya teman-teman, yang seharusnya pukul 8.38. Mungkin ada hal teknis lain, atau mungkin biar nanti ketika bersilang dengan kereta api Probowangi di stasiun Jatiroto, kereta api Tawang Alun tidak berhenti terlalu lama. Jadi mungkin agak diperlambat kecepatannya. Ya, kita saksikan bersama. Bentar lagi kita akan berpemberhentian ketiga, yaitu di stasiun Jatiroto untuk menunggu bersilang kereta api Probowangi dari arah Surabaya tujuan akhir Ketapang. Ya, pukul 8.53 kita sudah tiba di stasiun Jatiroto, terlambat sekitar 3 menit. Di sini kita akan menunggu bersilang dengan kereta api Probowangi yang akan melintas langsung di jalur 2, dan sedangkan kereta api Tawang Alun masuk di jalur 3. Kita lihat ya teman-teman ya, usia dari gerbong yang saya naiki adalah dibuatnya tahun 66. Jadi sekarang 2024, bisa bayangkan sendiri berapa tua. Kita tunggu bersilang dengan kereta api Probowangi. Ya, pintu perlintasan sudah terdengar menutup sebelum stasiun Jatiroto. Persiapan berjalan langsung di jalur 2 kereta api Probowangi dari arah Surabaya tujuan akhir stasiun Ketapang. Jadi kereta api Probowangi ini bisa menjadi alternatif teman-teman dari arah Malang yang ingin ke Jember sampai dengan Banyuwangi. Tiketnya sangat terjangkau, lebih murah dari Tawang Alun, namun harus oper. Jadi naik ke kereta api Tumapel dari Malang ke Mangil, kemudian dari Mangil menuju Jember atau Ketapang menggunakan kereta api Probowangi. Sama seperti Tawang Alun, tiket kereta api Probowangi juga laris manis, jadi harus hunting jauh-jauh hari, atau kalau beruntung bisa mendapatkan tiket batalan dari penumpang lain yang tidak jadi berangkat. Jadi teman-teman harus bisa ngatur waktu terkait jadwal, terkait ketersediaan tiket. Tapi kalau mau jauh monggo, jadi dari Tumapel itu dari Malang itu sekitar jam 4:30 pagi, tiketnya 10.000 saya panggil. Nanti oper Probowangi sampai Jember atau itu sekitar 29.000 ya, atau 39.000. Bayangkan dengan kereta api Tawang Alun yang 58.000, di sini 20.000. Kita saksikan Probowangi melintas dari stasiun. Ya, barusan kita saksikan kereta api Probowangi melintas langsung. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga kapan-kapan saya bisa naik lagi kereta api Probowangi kalau dapat war tiketnya. Sampai jumpa. Ya, kereta api Tawang Alun bahkan kembali dari stasiun Jatiroto awal 1 menit ya teman-teman, sekitar 8.59 dari jadwal seharusnya 8.50. Kita akan berhenti selanjutnya itu di stasiun Klakah, atau lebih tepatnya Lumajang, namun nanti akan melintas di stasiun Randu Agung, sama seperti stasiun yang lain kecil, tapi tidak berhenti, hanya melintas langsung. Kita saksikan di sini sebenarnya momennya pas, jalurnya berbelok, tapi karena saya berada di gerbong nomor 2, jadi tidak terlihat kepalanya dari gerbong nomor 2. Kita saksikan bersama suasana perjalanan keberangkatan dari stasiun Jatiroto.
Untuk kemudahan bertransaksi, tersedia pembayaran non-tunai atau cashless menggunakan kris dari berbagai bank atau dapat juga dengan uang elektronik atau e-wallet lainnya. Perlu kami ingatkan, mohon untuk selalu berhati-hati apabila membawa minuman panas dari kereta makan menuju tempat duduk pada saat kereta api berjalan. Terima kasih telah memilih moda transportasi kereta api Indonesia dan selamat menikmati perjalanan. Lagi, kita akan tiba di stasiun Kelaka. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kelaka, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Kelaka Station. If you end your trip at Kelaka Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Ya, tepat pukul 9.21 kereta api Tawang Alun akan masuk stasiun Kelaka. Lebih tepatnya ini mungkin nanti bisa diganti stasiun Lumajang ya teman-teman ya. Jadi semua penumpang yang naik turun dari area Lumajang biasanya harus ke stasiun Kelaka terlebih dahulu. Ya, tepat pada waktunya kereta api Tawang Alun akan diberangkatkan dari stasiun Kelaka. Kita lihat tadi ya, kepala stasiun sudah mengayunkan tongkat ajaibnya untuk memberangkatkan kereta api. Di stasiun Kelaka ini sama seperti stasiun yang lain, hanya berhenti kurang lebih sekitar 2 menit untuk aktivitas naik dan turun penumpang. Berikutnya kita akan berhenti di stasiun Ranuyoso. Kurang lebih sekitar 7 menit lagi untuk bersilang dengan kereta api Pandalungan dari arah Gambir menuju stasiun Jember. Kereta Pandalungan ini untuk saat ini menjadi kereta dengan rute yang terjauh ya teman-teman. Kalau dulu awalnya pegang oleh kereta api Gajayana, sekarang diambil posisinya oleh stasiun oleh kereta Pandalungan. Untuk kedepannya mungkin akan digeser lagi, rencananya akan ada kereta api Belambangan Express yang akan diperpanjang rutenya yang awalnya dari Ketapang menuju Semarang menjadi Ketapang menuju ke Jakarta Pasar Senen. Ya, tepat pukul 9.30 kereta api Tawang Alun sudah berhenti di stasiun Ranuyoso untuk menunggu bersilang dengan kereta api Pandalungan. Memang PT KAI meningkatkan efisiensi, jadi tidak hanya berhenti di stasiun besar, tapi juga stasiun kecil digunakan untuk bersilangan untuk menghemat waktu. Kita lihat kereta api Pandalungan sudah terlihat full eksekutif dari Gambir tujuan stasiun Jember. Ya, barusan melintas kereta api Pandalungan. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan akhir stasiun Jember.
Ya, tepat pada waktunya kereta api Tawang Alun diberangkatkan dari stasiun Ranuyoso untuk berhenti selanjutnya di stasiun Probolinggo. Sedikit membahas tentang kereta api Pandalungan. Kereta api Pandalungan ini menggunakan transit bekas kereta api Gajayana. Jadi memang kereta api Gajaya ini mendapatkan hibah atau warisan dari kereta api sekitar Solo menuju Gambir. Kalau nggak Argo Lawu ya Argo Dwi Bangga. Ya, kita saksikan pemandangan dari keberangkatan kereta api Tawang Alun dari stasiun Ranuyoso. Akan tiba di stasiun Probolinggo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Probolinggo, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Probolinggo Station. If you end your trip at Probolinggo Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Ya, tepat pada waktunya kereta api Tawang Alun diberangkatkan dari stasiun Probolinggo. Pemberhentian selanjutnya yaitu di stasiun Pasuruan yang kurang lebih 35 menit lagi. Sedikit recap, jadi antara stasiun Kelaka dan stasiun Probolinggo itu ada stasiun Ranuyoso yang tadi bersebelahan dengan kereta api Pandalungan, terus ada stasiun Malasan, Leces, dan kemudian Probolinggo. Nah, dari Probolinggo menuju ke Pasuruan ada stasiun Bayeman, stasiun Grati, dan stasiun Rejoso. Jadi stasiun kecil-kecil ini kalau nantinya ada kereta lokal mungkin bisa dimanfaatkan untuk pemberhentian setiap stasiun. Ini akan memobilitas penumpang dari stasiun-stasiun tersebut. Ya, kita nikmati bersama keberangkatan ke Tawang Alun dari stasiun Probolinggo. Di stasiun terdekat berikutnya. Terima kasih. For our convenience, please not smoke on the train, in the toilet, or in the borders. To the passenger who getting smoke on the train, we will getting off you in the next station. Thank you. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Pasuruan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasuruan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Pasuruan Station. If you end your trip at Pasuruan Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.
Ya, pukul 10.50 tepat kereta api Tawangalun diberangkatkan dari stasiun Pasuruan. Kalau kereta api Mutiara Timur beroperasi, disinilah tempat bersilangnya kereta api Tawangalun dengan kereta api Mutiara Timur. Semoga kedepannya kereta api Mutiara Timur bisa berjalan secara full, tidak fakultatif atau hanya di saat-saat liburan tertentu saja. Kita saksikan momen keberangkatan kereta api Tawangalun dari stasiun Pasuruan menuju stasiun Bangil. Ya, tepat pada waktunya kereta api Tawangalun akan segera memasuki stasiun Bangil. Di sini merupakan stasiun Perjabangan. Kalau ini lurus akan menuju ke Surabaya, tapi kalau ke arah sebaliknya lurus itu ke arah Banyuwangi atau Jember yang tadi kita lewati, sedangkan ke arah kanan menuju ke stasiun Malang, Stasiun Blitar, Kediri, Tulungagung, Kediri sampai Kertosono. Ya, kereta api Tawangalun masuk stasiun Bangil. Ya, di stasiun Bangil ini ada momen unik ya teman-teman. Untuk kereta api Tawangalun ini nanti akan dilepas lokomotifnya seperti pada tayangan berikut, itu untuk memutar. Jadi nanti yang awalnya yang berada di gerbong nomor 1 itu paling depan, sekarang menjadi paling belakang. Kita mau saksikan momen langsiran lokomotif dari Tawangalun. Ya, lokomotif Tawangalun ini akan dilansir lewat jalur 5 seperti yang teman-teman pengguna KA Tawangalun ini, bahwa Daob 8 itu tidak memperkenalkan adanya posisi LH. Jadi akan membawa 2 lokomotif karena mungkin turnover di stasiun Bangil belum tersedia teman-teman ya. Tadi kita cek unik ya teman-teman, jadi akan ditarik oleh lokomotif CC 206. Jadi 206 digandeng dengan CC 201. Wah, keren banget nih, momen yang luar biasa. Kita saksikan momen bergabungnya 2 lokomotif, mungkin adik kakak ini ya. Sebenarnya di tengah-tengah masih ada CC 203. Kita lihat proses penggabungan 2 lokomotif ini yang nantinya akan berdinas ke Tawangalun. Ya, proses penggandengannya sudah selesai. 2 lokomotif ini akan sudah dilansir untuk disatukan dengan rangkaian kereta api Tawangalun. Kalau kita lihat dari serinya teman-teman ya, C201 ini diproduksi tahun 99, sedangkan C206 diproduksi tahun 2013. Jadi selisih usia dari 2 lokomotif ini terpaut 11 tahun.
Jadi bisa dibilang mungkin adik menarik kakak atau anak menarik ayah gitu ya. Kita lihat dua lokomotif bergerak untuk menuju rangkaian kereta api Tapangalu. Ini suasana suasana stasiun Bangil ya teman-teman. Mungkin ada pembangunan, kurang paham seperti apa. Sepertinya kalau saya lihat depo itu ya, atau mungkin turnover ya, kita lihat saja nanti ke depannya. Ya, dua lokomotif ini sudah mulai melewati perlintasan kereta api sebelum stasiun Bangil teman-teman ya. Langsung masuk ke tempat di mana rangkaian kereta api Tapangalu tersedia. Kita akan saksikan momen laksirannya. Di sini memang sebenarnya mungkin petugas kurang nyaman ya kalau memang nanti prosesnya dilakukan pengambilan gambar. Jadi ini hanya ada lokomotif mengarah ke gerbong. Ya mohon maaf tidak bisa kami tayangkan proses penyambungan itu sendiri. Demi kenyamanan bersama, sepertinya petugasnya tidak nyaman. Kita lihat sekarang posisi lokomotif sesi 201-nya ada di depan. Kalau memang tidak ada sesi 206, posisinya akan LH. Jadi ini yang sebenarnya tidak diperkenankan. Dan di depannya adalah lokomotif sesi 206 yang akan membawa kereta api Tapangalu sampai tujuan akhir stasiun Malang. Ya, bagi teman-teman yang belum untuk like atau subscribe dan tentu saja share, dipersilakan untuk meluangkan waktu. Terima kasih. Ya, sekitar pukul 11.33 kereta api Tapangalu diberangkatkan dari stasiun Bangil. Kalau melihat jadwal terlambat 3 menit ya teman-teman. Mungkin memang mempersiapkan sarana dan prasarananya biar teman-teman selamat sampai tujuan. Kita lihat momen keberangkatan kereta api Tapangalu dari stasiun Bangil. Nanti di sini juga kita akan coba liput jalur percabangan antara dari stasiun Bangil itu nanti akan ada 2 jalur. Kalau lurus kembali ke Jember sampai dengan Banyuwangi ke Tampang, kalau ambil ke arah kanan itu ke arah Malang. Jadi nanti kita akan berbelok ke arah kanan, bisa ke arah Malang sampai Blitar, Tulungagung, Kediri, sampai nanti ketemu dengan jalur perpisahan lagi yaitu Kertosono. Di sini juga akan kita bahas bahwa penumpang kereta api juga dimanjakan dengan aplikasi di KAI Akses. Di sana juga bisa memesan makanan, nggak perlu repot-repot ke restorasi, itu akan diantar. Tapi tetap melihat bagaimana load atau kapasitas dari penumpang yang memesan. Kalau memang banyak dan antrian ya mungkin lumayan lama nunggunya. Tapi kalau memang lagi pas sepi, itu mungkin nggak sampai 10 menit atau mungkin ya toleransi setengah jam itu sudah diantar ke bangku kita teman-teman. Jadi bisa langsung ke pesan di aplikasi KAI Akses. Berikut saya tampilkan menunya ya teman-teman. Ini untuk khusus untuk KA Tapangalu. Di sini jadi kita bisa lihat menu-menu dari kereta api Tapangalu, karena di setiap kereta itu berbeda. Silakan cek di KAI Akses, di sana jelas. Atau mungkin bisa juga melalui Prama dan Prami yang lewat, itu bisa langsung dipesan di sana. Atau memang kalau ada waktu bisa langsung ke restorasi. Kalau di kereta Tapangalu ini nih ada setelah gerbong 3
3 ya, 1, 2, 3 restorasi, nanti baru kereta gerbong 4, gerbong 5. Nah ini kita lihat ini sudah mulai misah. Jadi kalau kita lihat rel yang ke arah sana itu ke arah Jember atau Banyuwangi. Nah kita lihat ya sudah mulai agak menjauh lah itu kereta ke sana. Disinilah perpisahannya. Ya, sekarang kita sudah di stasiun Lawang, tapi kalau melihat dari jam itu sepertinya telat 1 menit ya teman-teman. Jadwal harusnya tuh 12:07. Di sini banyak sekali penumpang yang naik turun, cuman memang kondisi peron yang tidak memungkinkan. Jadi beberapa teman-teman yang dapat di gerbong paling belakang, dalam hal ini gerbong 1, 2, 3 itu harus berjalan sampai melewati restorasi, karena di sana tangganya lebih tinggi atau lebih pas dan kontur tanahnya tidak bergelombang, jadi lebih safety dari penumpang untuk turun. Semoga kedepannya ini bisa dibikin peron ya, mungkin seperti di stasiun-stasiun lainnya. Nah di sini juga ada momen persilangan teman-teman. Jadi kereta api Tawang Alun menunggu kedatangan kereta api komuter lain Penataran dari arah Blitar tujuan Surabaya lewat Malang. Kita lihat sudah muncul kereta api Penataran dengan lokomotif CC 201 atau biasa disebut juga si hidung kotak. Kita lihat juga banyak penumpang yang akan naik kereta api ini karena harganya sangat terjangkau. Tepat pada waktunya, kereta api Tawang Alun diberangkatkan dari stasiun Lawang. Setelah ini pemberhentian berikutnya adalah di stasiun Blimbing untuk bersilang dengan kereta api Jayabaya rute Malang Pasar Senen. Jadi antara stasiun Lawang dan stasiun Malang itu ada 2 stasiun kecil. Yang pertama yaitu stasiun Singosari, yang kedua yaitu stasiun Blimbing. Nah kebetulan sebenarnya dari jadwal itu kereta api Tawang Alun tidak berhenti di stasiun Blimbing, tapi berhubung ada silang dengan kereta api Jayabaya, jadi dijadwalkan kereta api Tawang Alun ini berhenti di stasiun Blimbing. Nah ini juga bisa jadi alternatif untuk teman-teman yang memang mungkin tujuannya untuk arah Malang yang sekitaran Bandara Abdurrahman Saleh atau daerah Pakis atau daerah Blimbing itu sendiri atau Terminal Artisari, itu pas untuk turun di stasiun Blimbing. Mohon untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Blimbing. Ya, tiba lebih awal. Kereta api Tawang Alun masuk stasiun Blimbing jam 12.29. Ya, di sini kita menunggu kereta api Jayabaya melintas di stasiun Blimbing. Jadi karena memang KA Tawang Alun ini tiba lebih awal dan dari si kelas juga lebih tinggi KA Jayabaya, kereta api Tawang Alun harus mengalah untuk masuk jalur belok. Kita lihat kereta api Jayabaya dengan rute Malang, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Semarang, Cirebon, dan berakhir di stasiun Pasar Senen. Ya,
Jayabaya ini terjadi dua kelas, eksekutif dan ekonomi new generation, menjadi alternatif juga untuk teman-teman yang melakukan rute jarak pendek ke arah Surabaya selain kereta api Arjuna Express. Ya, terlambat sekitar 1 menit, kereta api Tawang-Alun diberangkatkan dari stasiun Blimbing. Jadi stasiun Blimbing ini satu petak sebelum stasiun Malang Kota Baru atau yang dikenal dengan stasiun Malang. Di sini kita akan melintasi atau membelah Kota Malang. Juga bisa kita saksikan beberapa spot-spot yang menjadi tujuan, seperti nanti kita lewat bakso presiden dan beberapa tempat yang memang jadul seperti rumah sakit Lavalet dan lain-lain. Kalau kita melihat dari kondisi cuaca hari itu sangat cerah teman-teman ya, jadi memang cuaca memang tidak bisa menentu sekarang, jadi teman-teman diharapkan bisa menjaga kesehatan, cukup istirahat dan makan yang bergizi. Sebentar lagi kita akan melintasi perlintasan stasiun Blimbing yang saya juga pernah liput videonya. Nah, ini momen sebelum kita akan tiba di stasiun Malang. Bagi Anda yang akan Jadi mengakhiri perjalanan di setelah stasiun perlintasan Malang, rumah sakit Lavalet tadi, kita depan ini akan melintasi perlintasan kereta Rampal atau dekat dengan SMP 3. Teman-teman yang mungkin pernah sekolah atau besar di Malang mungkin paham. Sampai jumpa Nah, kita di lihat perjalanan berikutnya. ini adalah momennya nih, konturnya agak menurun. Nanti kita akan juga melewati jembatan yang biasa teman-teman melintasi kalau pas lewat area stasiun Malang. Nah, di sini padat banget penduduknya. Nanti sampai stasiun Malang Kota Lama itu kanan kiri sangat padat begitu. Ya, kita lihat sama teman-teman ya. Nah, ini kelihatan banget speednya meningkat karena memang posisinya menurun. Nah, di stasiun Malang Kota Lama ini sangat padat. Jadi setelah kereta api Tawang-Alun ini masuk, itu biasanya ada kereta api Ketel Pertamina yang berangkatkan. Ada juga setelahnya itu ada kereta api Gajayana yang akan berangkat sekitar pukul 15 atau 14.55. Kita lihat sebelah kiri ini kurang tahu nih rangkaian apa yang dilansir. Kemungkinan cadangan kalau memang ada beberapa rangkaian yang tidak layak pakai atau terkendala. Saya harapkan sih mungkin ada saingannya ya kereta api Tawang-Alun ini. Jadi mungkin Malang ke Tapang, tapi ada kelas lain ekonomi. Bisa juga ekonomi tapi ekonomi new generation atau premium ya. Nah, kita lihat ini sudah stabling kelihatan sisi 026 ya, ini kemungkinan punyanya Ketel Pertamina. Nah, ini kereta api Gajayana yang sudah siap di jalur. Ya, setelah KA Tawang-Alun ini masuk, kita lihat ya teman-teman, kereta api Ketel Pertamina. Kemungkinan nih Betma Kolah ya teman-teman, Benteng Malang Kota Lama. Jadi ini rangkaian panjang membawa gerbong kosong untuk dibawa ke stasiun Benteng untuk diisi bahan bakar. Ya, untuk penumpang Tawang-Alun diharapkan memang semua penumpang akan terfokus di gerbong paling belakang ini, nanti memudahkan untuk turun di stasiun Malang Kota Lama. Jadi ada petugas khusus biasanya yang mengarahkan penumpang untuk berpindah ke gerbong paling belakang untuk memudahkan mobilitas turun dari stasiun Malang Kota Lama. Ya, tepat pada waktunya kereta api Tawang-Alun diberangkatkan dari stasiun Malang
menuju tujuan akhir stasiun Malang Kota Lama. Ya, kita lihat megahnya stasiun Malang ya teman-teman. Mungkin nanti bisa ditambah lagi frekuensi perjalanannya atau kebijakan-kebijakan yang lain kita tunggu. Ini suasana penumpang yang memang tadi sudah turun atau aktivitas logistik untuk kereta api Gajayana. Ya, ini adalah suasana di dalam stasiun Malang. Ini adalah eskalator untuk menuju bangunan baru atau mungkin bisa lama juga, tapi sebelah barat teman-teman. Kita lihat juga. Nah, ini yang kelihatan priority ini adalah punyanya Brawijaya. Kayak saya lihat memang sudah rutin membawa gerbong priority, sama seperti Gajayana yang rutin membawa gerbong luxury. Ya, kita lihat, kita akan memasuki area Kampung Warna. Ya, untuk pemandangan Kampung Warna tidak saya tampilkan di video kali ini karena memang sudah banyak. Teman-teman bisa lakukan scroll sendiri, cari di channel saya. Nah, ini lihat ya, ini adalah suasana sebelum masuk stasiun Malang Kota Lama. Sangat padat sekali penduduknya, bahkan bisa lihat sangat mepet dengan kereta. Nah, ini kita juga lihat lewat gedung di sebelah sana, itu ada rumah sakit 4 ini Malang. Nah, kita akan melihat Malang Kota Lama Station. Perlintasan kereta api tersibuk menurut saya ya di Malang Raya ini. Kalau memang teman-teman masih ngeh, beberapa waktu lalu sempat viral juga yang bis aparat melintas di sini tapi dekatan dengan kereta lewat. Ini lihat ya, sangat padat, bahkan banyak yang melebihi dari batas. Kita lihat kereta api Tawang Alun akan segera masuk ke jalur 3 stasiun Malang Kota Lama. Saya cukupkan video kali ini teman-teman ya. Lumayan juga ini badan pegel-pegel selama kurang lebih 5 jam. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.